Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam merdeka dari Bu Resti ya. Semoga Indonesia bisa merdeka dari pandemi COVID-19. Oke anak-anakku, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu mengenai metabolisme. Minggu lalu kita khusus fokus di katabolisme, sekarang kita fokus di anabolisme. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita lancar dan membawa manfaat. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita mulai saja. Jadi kita akan fokus ke anabolisme, cuman ada Bu Rosi tambahkan mengenai kemosintesis, dan ada juga satu lagi tentang keterkaitan metabolisme pada lemak, protein, dan karbohidrat. Mulai ya. Oke, anabolisme. Nah, anabolisme ini kemarin contohnya adalah fotosintesis ya. Kemarin tentunya kalian masih ingat. Nah, fotosintesis ini terdiri dari penting. Yang pertama reaksi terang, yang kedua adalah reaksi gelap. Reaksi terang artinya adalah reaksi yang membutuhkan cahaya matahari. Sedangkan reaksi gelap, namanya aja gelap, artinya tidak butuh cahaya matahari. Nah, di reaksi terang ada dua tahapan penting, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2, dengan panjang gelombang P700 untuk fotosistem 1 dan panjang gelombang cahaya P680 untuk fotosistem 2. Nah, untuk reaksi gelap atau nama lainnya adalah siklus Kelvin, dia punya 3 tahapan penting. Yang pertama adalah fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Baik, sebelum kita mulai ke tahapannya, kita lihat dulu di mana sih terjadinya fotosintesis di dalam si organisme autotrof ya. Di sini contohnya mungkin tumbuhan gitu ya. Jadi organisme yang memiliki klorofil. Dia punya organel yang namanya adalah kloroplas. Kloroplas adalah plastida yang mengandung klorofil atau memiliki pigmen berwarna hijau. Dia memiliki 2 garis kuning nih di gambar ini. Di sini kursor saya nggak bisa jalan ya. 2 garis kuning, ada membran luar, ada membran dalam, kemudian ada bagian yang berwarna hijaunya ini yang kalian mungkin sebut adalah klorofilnya. Nah, di sini tumpukan dari ketiga tumpukan ini ada 3 tumpukan ya. Kita sebut dengan grana. Sedangkan lapisan pembungkusnya kita sebut dengan tilakoid atau lebih mudah atau lebih sering disebut dengan membran tilakoid. Nah, untuk ruangan yang berwarna kuning muda banget itu adalah stroma. Stroma. Jadi ada 2 bagian penting dalam fotosintesis. Yang pertama adalah membran tilakoid, tempat terjadinya reaksi terang, dan ada yang satu lagi adalah stroma, tempat terjadinya reaksi gelap. Oke, di sini juga ada gambar cahaya matahari light gitu ya, yang ditangkap oleh si klorofil untuk diproses dalam reaksi terang, dan dia membutuhkan air. Jadi intinya di reaksi terang itu bahan bakunya adalah air, hasilnya adalah oksigen. Sedangkan di reaksi gelap yang terjadi di stroma, bahan bakunya adalah karbon dioksida dan hasilnya adalah gula. Di sini juga ada ATP dan NADP. Jadi kalau dari gambar skemanya, ATP dan NADPH ini dihasilkan dari reaksi terang, kemudian dipakai oleh reaksi gelap, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut mulai tahapannya, yaitu reaksi terang. Reaksi terang ada 2 tahapan penting, yaitu proses fotolisis dan fotofosforilasi. Fotolisis artinya adalah proses pemecahan air. Ya, jadi tadi H2 dipecah menjadi oksigen gitu ya. H2O dipecah menjadi oksigen. Dan ini terjadinya pada fotosistem 2 dengan panjang gelombang P680. Kemudian untuk fotofosforilasi atau proses pembentukan ATP dan NADPH2 ini terjadinya di fotosistem 1 dan antara fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kita lihat ya. Oke, dari gambar ini, dari gambar yang paling atas yang berwarna hijau, yang foton itu ditangkap. Jadi cahayanya itu ditangkap
berupa energi foton yang masuk diserap oleh si klorofil, kemudian berpindah sampai menuju energi aktivasi, kemudian elektronnya akan ditransfer. Di mana bagaimana dia bisa mendapat elektron? Kita turun ke bawah. Jadi di tahap kedua ada yang namanya fotolisis, tadi pemecahan H2O menjadi H plus dan elektron, 2 elektron min. Yang 2 elektron min ini nanti akan diserap oleh klorofil untuk dieksitasi, untuk dikeluarkan dan ditangkap oleh aseptor primer. Kemudian dia akan lanjut ke tahapan berikutnya, masuk ke dalam rantai transfer elektron. Nah, di sini tidak kalah penting, proses yang terjadi adalah proses pembentukan ATP. Kita lanjut ya, masuk ke dalam fotosistem 1 P700. Nah, di P700 ini dapat cahaya kembali, dapat energi foton lagi, kemudian dieksitasi kembali. Nah, nanti dikeluarkan ke transfer elektron kembali dan menjadi atau menghasilkan energi lainnya yang berupa NADPH 2 ya. Oke, ini adalah reaksi terang perbedaan bagaimana peningkatan dari jalur siklik ataupun jalur non siklik. Perhatikan, kalau tadi di penjelasan saya yang awal tidak ada kembali seperti gambar di atas, dari fotosistem 1 tuh naik ke atas aseptor primer, balik lagi ke kompleks sitokrom. Ini kita sebut, kalau jalurnya balik lagi seperti ini kita sebut dengan jalur siklik atau kembali lagi siklik muter. Sedangkan yang non siklik yang sebelumnya saya jelaskan, jadi dia lurus saja sampai dia menghasilkan NADPH gitu ya. Jadi apa sih perbedaan antara jalur siklik dan non siklik gitu ya. Jadi nanti karena agak banyak dan saya pengen agak cepat gitu ya, nanti kalian boleh baca sendiri perbedaannya ya. Kemudian untuk reaksi gelap tadi terjadinya di mana reaksi gelap? Di stroma, betul sekali. Dia bahan bakunya adalah karbon dioksida dan nanti hasil akhirnya adalah glukosa. Ingat, di reaksi gelap punya 3 tahapan penting, fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Dimulainya dari mana sih? Ya, kita lihat dari fase 1 yaitu memfiksasi karbon. Jadi karbon dioksidanya ini diikat sama RUBP. Yang nanti akan menghasilkan 3 fosfogliserat, kemudian 1,3 bifosfogliserat dan gliseraldehid fosfat ya. Ini istilahnya nanti akan saya buatkan bahasa Indonesianya, tapi ini kalian pahami dulu kalau nanti dia punya nama lainnya. Nah, fiksasi tahapannya hanya sampai dari pengikatan karbon dioksida diikat menjadi RUBP, ya. Karbon dioksida diikat oleh RUBP menjadi 3 fosfogliserat. Sudah sampai itu saja. Kemudian untuk yang tahap reduksi, nah reduksi ini tahapan proses dari 1,3 bifosfat sampai PGAL saya sebutnya, atau G3P gliseraldehid fosfat gitu ya. Yang nanti dari sini dia akan membentuk dari 12 ini, kita masuk ke sini supaya lebih mudah ya. Tadi fiksasi dari 6 RUBP diikat sama 6 CO2 diikat sama 6 RUBP dengan bantuan ribosco atau suatu senyawa enzim gitu ya, atau bisa juga pigmen kita sebut istilahnya, menjadi 12 PGA. Nah, nanti 12 PGA-nya di tahap reduksi akan menjadi 12 gliseraldehid gitu, sama nantinya akan juga menghasilkan 12 fosfogliseraldehid. Ya, ini hasilnya. Dan di tahap regenerasi dari 12 PGAL ini, dia 10-nya akan dibuat kembali, ini makanya disebut regenerasi, akan membuat kembali RUBP, sedangkan 2 PGAL-nya akan digunakan untuk membuat glukosa. Sederhana ya. Oke, di sini saya mau sedikit jelasin apa sih bedanya pengikatan karbon dioksida dari tanaman C3, C4, dan CAM gitu ya. Bedanya kalau di sini mudahnya adalah proses tempat di mana dia mengikat
karbon dioksida. Jadi kalau untuk tanaman biasa yang memang hidup dengan matahari intensitas sedang seperti padi, kemudian bayam, kangkung, gitu ya, dia adanya di palisade, mesofil palisade. Kemudian kalau yang C4 itu kayak jagung, ya sorghum, gitu ya. Itu dia ada dua bagian, ada tahap uh, ada tahap yang terjadi di palisade, ada juga yang terjadi di seludang pembuluh bandelsit ini, ya. Oke, kita lanjut untuk yang cam. Ini agak spesial lagi karena dia mengikatnya pada malam hari. Ya, mengikat karbon dioksidanya pada malam hari. Oke, ini contoh sederhananya. Contohnya tadi C3 gitu ya. Ada karbon dioksidanya itu masuk diikat di mesofil, kemudian masuk ke dalam siklus Calvin dan menghasilkan glukosa. Jadi hanya bagian dia mengikatnya saja. Tapi di sini yang pentingnya ada satu lagi, saya hampir lupa nih. Ada kalau di C4 dia karena dia kenapa disebut C3 C4 cam gitu ya. C3 itu berarti C-nya tuh yang pertama kali diikat PGA-nya itu 3. Jadi ada 3 C, makanya disebut tanaman C3. Sedangkan kalau yang tanaman C4 itu nanti jadi C-nya ada 4. Pertama kalinya ketika diikat C-nya 4, yaitu oksalasetat. Dari PEP ke oksalaksetat kemudian ke malat. Gitu ya. Padahal kalau tadi sebelumnya kita pelajari di awal nggak ada istilah ini. Karena memang ini hanya tanaman-tanaman khusus. Kita lanjut. Kemosintesis, saya agak cepet ya, karena udah azan. Kemosintesis ada 2, saya kasih contohnya, ada bakteri nitrifikasi dan bakteri belerang. Bakteri nitrifikasi sebetulnya kalian sudah pelajari ketika kalian kelas 10, ada nitratasi, ada nitratasi dan nitritasi. Nah, untuk bakteri menggunakan nitrosococcus dan nitrosomonas berarti prosesnya adalah nitritasi, ya, yang menghasilkan nitrit, prosesnya namanya nitritasi. Sedangkan untuk bakteri nitrobakter yang nantinya akan menghasilkan asam nitrat, kita sebut prosesnya adalah nitratasi. Keseluruhan prosesnya disebut dengan nitrifikasi. Sedangkan untuk bakteri belerang, dia juga punya jenis bakteri yang spesifik, namanya Beggiatoa dan Thiospilerium, ya. Ini jenis bakterinya yang beda. Oke, apa sih bedanya fotosintesis dan kemosintesis? Dilihat dari segi sumber energi, kalau fotosintesis dari cahaya, kemo, dan zat kimia. Pelakunya siapa sih? Kalau fotosintesis, semua organisme yang berklorofil pasti bisa melakukan fotosintesis. Sedangkan kalau yang kemosintesis, dia adalah organisme kemosintesis. Dia memiliki klorofil. Salah satu contohnya adalah bakteri. Bakteri yang tidak punya klorofil, ya. Kemudian bahan dasarnya, kalau fotosintesis adalah ada karbon dioksida dan air, sedangkan kalau kemo ada cukup unsur saja, unsur karbon, hidrogen, gitu ya. Unsur-unsur saja udah cukup gitu. Kemudian ada juga yang bisa berupa molekul lebih besar seperti fosfat, nitrat, sulfat, dan fosfat. Pasti hasilnya kalau fotosintesis jelas hasilnya karbo, sedangkan kalau kemo bisa karbo dan bisa senyawa lainnya. Oke, ini yang terakhir, hubungan metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Jadi sebenarnya apapun yang kita makan nanti akan bertemu untuk diproses atau dimetabolisme di bagian mana. Oke, kalau untuk protein dia bisa bertemu dengan karbohidrat ketika menghasilkan pirufat. Jadi di proses glikolisis ketika dia menghasilkan asam keto, pernah dengar istilah asam keto, dia masuk langsung ke jalur asam pirufat. Sedangkan untuk yang lemak dia masuknya di sebelum akhir glikolisis, dia masuknya ke gliseraldehyde 3P atau G3P atau kita sebut juga PGAL, ya. Kemarin ada istilah PGAL, dia langsung masuk ke situ dan bisa juga masuk ke sebelum siklus Krebs menuju asetil-CoA. Ya, jadi sebenarnya semuanya nanti berkumpul di siklus Krebs. Ketika awal pembentukan di proses glikolisis, mereka masuk lewat jalur yang berbeda. Bisa lewat jalur antara, langsung masuk ke PGAL, bisa dari ke asam pirufat, atau bisa masuk
ke tahapan antara. Kemarin ada tahapan yang namanya dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan asetil-CoA. Kenapa harus dihasilkan asetil-CoA? Karena baru bisa menembus membran mitokondria itu ketika molekulnya beralih fungsi menjadi asetil-CoA. Asam pirufat tidak bisa masuk. Oke. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kalau memang kalian kalau kalian memang belum paham atau masih bingung, boleh nanti tanya ya di forum diskusi kita, karena hari ini kalau nggak salah kita ada post test. Oke, baik. Sekian dari saya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.